Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau'udin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di presentasi kali ini, di video kali ini. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Noval Habibi, dan Prayoga Maulana Harasi, dengan mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati, MPD, tentang bentuk karangan argumentasi. Dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baik kita membaca doa agar presentasi kali ini, video kali ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, kita ke slide selanjutnya. Pengertian argumentasi. Argumentasi ditulis untuk memberikan alasan, memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau sebuah gagasan. Menurut Taufina, tahun 2016, karangan argumentasi berisi alasan atau argumen untuk menguatkan berita apa yang dibuat oleh penulis. Penulis menuangkan isi pikirannya disertai alasan agar pembaca meyakini apa yang disajikan oleh penulis. Menurut Kosasih, tahun 2003, karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Selanjutnya, ciri-ciri karangan argumentasi. Ciri-ciri karangan argumentasi menurut Dalman tahun 2015 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu adalah benar, adanya berdasarkan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca bahwa argumen atau pendapat berdasarkan fakta atau data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pendapat, gagasan, ide, dan keyakinan penulis kepada pembaca. Yang keempat, menarik perhatian pembaca pada persoalan yang dikemukakan. Yang kelima, memerlukan analisis dan bersifat sistematis dalam mengolah kata. Yang keenam, menggunakan fakta atau data yang berupa angka, peta, statistik, gambar, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyimpulkan data yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Yang kedelapan, mendorong pembaca untuk berpikir keras. Nah, jadi itu ciri-ciri karangan argumentasi itu yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama itu meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu adalah benar, adanya berdasarkan fakta. Contohnya itu seperti kita nih, contohnya lagi mau nulis karangan argumentasi. Jadi itu kita ambil kebakaran di daerah Pasar Kemis. Nah, itu kita harus fakta apakah benar itu kebakaran. Nah, kita tulis kita itu sebagai penulis nih contohnya. Kita kan lagi keliling kota Tangerang, ada kebakaran di Pasar Kemis. Nah, itu kita tulis tuh bahwasanya itu sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan juga tulisan tersebut. Seperti di poin nomor 2, menjelaskan pendapat sendiri. Terus kita nanya-nanya ke masyarakat sekitar juga agar lebih meyakinkan. Terus, berdasarkan pendapat Dalman di atas dapat kita kaji bahwa dalam karangan argumentasi memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca agar mereka mengikuti atau menyetujui apa yang penulis sajikan. Dalam tulisan biasa, pembaca akan melihat judul tulisan tersebut terlebih dahulu. Jika judul tulisan itu menarik dan
membuat penasaran pembaca, maka sepanjang apapun tulisannya akan dibaca sampai tuntas. Contohnya buku ini nih, buku pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, ini kalau dari judulnya itu udah menarik si pembaca, pasti akan dibaca sampai tuntas, walaupun bukunya itu tidak ada gambarnya sama sekali, hanya tulisan. Sampai berapa halaman ini? Sampai 173. Nah, tapi dalam cover di depannya ini, covernya itu agak melihat kita nih sebagai pembaca agak tertarik untuk membacanya, sebab ada dari warnanya cerah, dan di sini ada gambar-gambarnya yang bikin kita penasaran. Terus di balik daftar pustakanya tuh banyak ada beberapa foto gitu. Oke, lanjut. Langkah-langkah menulis karangan argumentasi. Langkah-langkah menurut Dalman tahun 2015 yang dilakukan ketika membuat karangan narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan argumentasi. Nah, menentukan topik yang dipilih, contohnya seperti tadi ya, kebakaran di topiknya ya, kebakaran di Pasar Kemis. Nah, terus menetapkan tujuannya, apa tujuannya kebakaran tersebut, apa tujuannya cerita tersebut, apa tujuannya karangan argumentasi tersebut, dan mengumpulkan data-data dari berbagai pihak, contohnya dari masyarakat, dari kepolisian, dari TNI. Data-datanya kita ambil, kita tanya apakah benar ini kebakarannya kenapa, karena kelalaian atau apa, data-datanya. Nah, langsung saja. Setiap karangan, apapun jenisnya, pasti memiliki tema atau topik yang akan dibahas. Begitu juga sebelum membuat karangan argumentasi, penulis harus menentukan topik atau tema. Selanjutnya, menetapkan tujuan yang melatar belakangi dibuatnya tulisan argumentasi, data atau fakta yang berfungsi untuk menguatkan pendapat. Biasanya dikumpulkan penulis dari berbagai sumber. Sebaiknya sebelum membuat karangan, terlebih dahulu buatlah karangan-karangannya. Kerangka karangan sangat membantu penulis agar penjabaran fakta atau data merata sesuai topik yang dipilih. Titik langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka dalam bentuk-bentuk kalimat sehingga tersusun menjadi sebuah paragraf yang ideal. Nah, jadi tuh kita itu ini buku nih, cuman buku coret-coretan, kita ambil dari berbagai orang. Nah, tulis dulu di buku, nanti ketika udah selesai semua didapat, baru kita susun yang mana yang harus dipakai, kata-katanya, kerangka karangannya. Selanjutnya, ada karakteristik karangan argumentasi. Suparno dan Yunus tahun 2008, dalam komunikasi lisan kita sering menggunakan tuturan yang bercorak argumentasi. Ini ketika berdiskusi dapat mengajukan materi diskusi atau kutipan yang terdiri atas materi pembahasan yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan faktual perubahan sosial dalam masyarakat membawa serta dalam perubahan bahasa sebagai alat perhubungan antara warga dan sebagai sarana penerus ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia kian hari kian bertambah lincah sesuai dengan tuntunan kebutuhan sesuai masyarakat yang modern. Yang kedua, asumsi mengingatkan pula peran yang dimainkan oleh bahasa Indonesia di Asia Tenggara sebagai alat komunikasi antar bangsa di belahan bumi. Ini sudah sepantasnya dilakukan penelitian bahasa yang cermat butir nomor 2 sebagai asumsi materi tersusun secara argumentatif sebagai berikut. A. Asersi pertama sebagai dasar asersi kedua.
Mengingat pula peranan yang dimainkan oleh bahasa Indonesia di Asia Tenggara sebagai alat komunikasi antar bangsa di belahan bumi ini. B. Asersi kedua berdasarkan asersi pertama, sudah sepantasnya dilakukan penelitian bahasa yang cermat. Selanjutnya ada asumsi 3. Asumsi hasil penyelidikan itu merupakan bahan yang berharga dalam usaha kondisi bahasa Indonesia yang modern. Yang keempat ada uraian berupa definisi dalam kondisi bahasa Indonesia yang diartikan penyusunan suatu sistem asas dan kaidah pemakaian bahasa. Hasil kondisi bahasa Indonesia ini ialah bahasa baku atau bahasa standar, yakni suatu ragam bahasa yang berkekuatan sanksi sosial yang diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan atau model. Yang kelima ada uraian teoritis. Masalah pembakuan bahasa itu mengenal telah dapat yang mencakup sistem bahasa itu sendiri, misalnya di bidang ejaan, tata bahasa, tata nama, tata istilah, serta perkamusan. Ini termasuk bidang linguistik deskriptif. Pembakuan Anissa itu juga mengenal telah luar menyangkut fungsi bahasa baku dalam suatu masyarakat. Setelah terakhir ini termasuk bidang sosiolinguistik atau linguistik sosial. Yang keenam ada pernyataan bahwa butir nomor 1 sampai 5 merupakan landasan pendekatan dari sudut tersebut di atas. Karangan argumentasi ini terutama meninjau masalah pembakuan bahasa. Yang ketujuh ada ujaan kondisi bahasa Indonesia yang modern melalui penelitian bahasa yang cermat. Nah, di slide ini ada contoh karangan argumentasi. Contohnya itu seperti pendidikan gratis hanyalah janji belaka. Ini karangan argumentasi nih. Pada saat memasuki musim kampanye, banyak para calon pemimpin yang mengumbar-ngumbar janji mereka untuk mendapatkan hati masyarakat mereka. Mereka sadar bahwa masyarakat akan terbuai oleh janji-janji manis mereka. Di antara banyaknya janji manis mereka, janji akan pendidikan gratis yang sangat menggiurkan dan dapat melelehkan hati masyarakat. Namun, setelah mereka terpilih, janji tersebut hanyalah sekedar janji manis belaka karena nyatanya masih ditemukan pungutan-pungutan yang memberatkan para orang tua di sekolah. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, itulah beberapa paparan dari saya dari kelompok 6. Saya Nopal Habibi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4F Malang, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati. Undur diri, dadah, bye-bye. Terima kasih.